Why be a sheep when you can be a wolf? I saw Moonshine Jimmy. People like you, it seems. Apa kabar si Box pemilih lama tak bahas film? Serial kita ya oke, langsung saja terlihat Naomi sedang meditasi saat itu. Dalam meditasi itu Naomi merasakan beberapa gambaran mengenai kejadian-kejadian yang telah lalu. Bagaimana ia didatangi oleh si pemburu hadiah dan akhirnya menimbulkan rasa ketakutan sampai ia tersadar. Dia mendampingi saat Naomi meditasi mengatakan bahwa itu traumatik dan semua itu adalah wajar. Ia berpesan agar Naomi melawan atau menghadapi rasa ketakutan itu. Saat akhir pekan, Naomi dan Annabelle pergi ke sekolahan untuk mengadakan acara berkemah. Kali ini mereka akan pergi ke suatu tempat yang dinamakan Sodourid. Tak lama kemudian mereka berkumpul untuk segera berangkat dengan mengendarai mobil jeep. Sesampainya di lokasi perkemahan, mereka disambut oleh para mentor mereka yang selama ini sudah ada di kamp itu. Mereka lalu ditujukan kabin untuk menginap. Di sana tak ada asrama, tapi antara laki-laki tetap dipisahkan tempat menginapnya. Para mentor menjelaskan bahwa nanti malam mereka akan berkemah dan mengadakan api unggun. Malam harinya mereka berkumpul di seputaran api unggun. Salah seorang mentor menceritakan mengenai legenda tempat itu yang terus menjadi pembicaraan. Kabin di hutan itu telah berusia ratusan tahun. Dahulu kabin itu dipakai tempat menginap seseorang yang bernama Jimmy. Kabin itu digunakan untuk menginap para penebang pohon saat ada proyek di hutan. Jimmy yang telah tinggal di kabin itu mempunyai kegemaran minum minuman keras. Ia membuat sendiri minumannya. Pada suatu hari ia kebanyakan minum lalu mengambil sebuah kapak dan membantai semua rekan kerjanya. Sampai saat ini roh Jimmy masih bergentayangan di hutan itu. Seiring bulan terbit biasanya Jimmy sering menampakkan diri pada mereka yang singgah ke tempat itu. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh teriakan disertai kemunculan mentor yang lain di belakang mereka. Sementara itu di pangkalan militer, Komandan Steele meminta Max Davy dan istri untuk menghadap kepadanya. Komandan Steele menunjukkan penemuan sebuah artefak kepada mereka berdua. Sesaat pasangan ini terdiam karena mereka tahu bahwa artefak itu adalah cakram tempat mereka menemukan Naomi dulu. Malam itu Naomi menemui Nathan di dalam hutan. Nathan bermaksud menanyakan kepada Naomi kenapa dulu ia memutuskan hubungan tanpa sebab. Naomi diam sesaat dan mencoba menjelaskan kenapa ia bersikap seperti itu. Belum sempat Naomi mengatakan alasannya, tiba-tiba Naomi mendengar ada seseorang yang mendekat ke arah mereka. Orang itu ternyata adalah Antonius yang datang kerah mereka dengan langkah yang sempoyongan. Antonius mengatakan pada mereka bahwa ia telah melihat Jimmy. Keesokan harinya Naomi mendatangi Antonius di ruang perawatan. Si perawat mengatakan Anthony alergi terhadap sesuatu. Anthony kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya pada Naomi. Ia telah melihat sesuatu yang bercahaya biru, entah itu berbentuk batu atau sebuah pepohonan. Saat ia melihat hal itu, ia merasakan pusing dan badannya serasa lemas. Lalu ia memutuskan untuk segera kembali. Dan saat berbalik badan dan mencoba berjalan itulah ia bertemu dengan Naomi dan Nathan. Naomi mengajak Annabelle dan Nathan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dialami Anthony. Lalu Naomi teringat akan perkataan perawat itu bahwa dulu pernah ada dari mereka juga mengalami hal yang sama dengan Anthony. Seseorang dari rekan perawat yang tinggal di kabin tersebut. Saat itu Naomi dan teman-temannya sedang mengadakan permainan. Sambil bermain Naomi mencoba menanyakan kejadian yang dialami Anthony kepada para mentornya. Akhirnya para mentor mengisahkan bahwa dulu ada rekan mereka seorang peneliti tanaman yang bernama Belinda yang mengalami kejadian yang sama. Belinda seorang penyendiri dan lebih banyak tinggal di kabin di luar kamp mereka saat ini. Dari cerita itulah Naomi merasa harus mencari kabin itu. Mendatangi Sumbado di tokonya. Memperingatkan Sumbado mengenai pemburu hadiah yang sampai sekarang masih berada di kota mereka. Meminta bantuan Sumbado untuk menghadapi pemburu hadiah itu. Merasa harus melibatkan Sumbado karena si pemburu hadiah itu mengetahui banyak tentang rahasia mereka. Malam itu Naomi dan teman-temannya memulai pencarian mencari kabin di luar kamp dan masuk ke dalam hutan. Setelah berjalan beberapa lama mereka pun menemukan kabin itu. Mereka segera masuk ke dalam kabin dan menemukan banyak sekali kue disajikan di atas meja. Naomi menemukan sebuah kamera perekam.
Sedangkan Anthony akhirnya menemukan cahaya biru yang dilihatnya kemarin di sudut sebuah ruangan. Mendadak Naomi mendengar seseorang datang mendekat. Naomi segera mengajak teman-temannya untuk secepatnya keluar. Tak disangka saat membuka pintu, Direktur Richard telah berdiri di depan mereka. Kali ini mereka mendapatkan hukuman dari Richard untuk membersihkan tempat itu. Saat bersih-bersih, Annabelle teringat tentang baterai pengisi daya pada kamera yang ditemukan Naomi. Lalu Annabelle mengajak Nathan untuk mengambil baterai itu. Sambil berlalu Nathan menunjukkan sikap tak suka pada Anthony yang tak membantu mereka membersihkan ruangan itu. Saat itu Anthony terlalu sibuk membaca sebuah buku yang ditemukannya. Beralih ke rumah orang tua Naomi. Saat itu Max Duffy tengah memikirkan cara untuk melindungi identitas Naomi jika ketahuan atasannya. Saat ini artefak yang berupa cakram tempat Naomi ditemukan dulu telah diambil oleh petugas militer. Istri Max Duffy berusaha membujuk suaminya untuk membawa Naomi meninggalkan kota itu. Tapi Max Duffy kali ini tak setuju dan akan berbuat sesuatu untuk melindungi putrinya itu jika di kemudian hari timbul masalah. Ia ingin tetap bertahan di kota itu saat ini agar orang-orang di kemiliteran tak menaruh kecurigaan kepada keluarganya. Nathan dan Annabelle datang mengunjungi tempat penelitian di kabin itu. Annabelle mencoba menanyakan tentang fosil beruang pemakan madu. Saat petugas mengambilkan fosil itu, Nathan segera mengambil baterai pengisi daya. Annabelle masih melihat raut muka kekesalan pada wajah Nathan. Nathan pun menceritakan pada Annabelle mengenai hubungannya dengan Naomi yang nampak tak mengalir apa adanya. Annabelle hanya bisa menjelaskan pada Nathan bahwa Naomi telah memilihnya bahkan telah memberikan ciuman kepadanya. Dan itu sudah merupakan jawaban yang jelas bagi Nathan. Annabelle meminta tak seharusnya Nathan bersikap yang berlebihan kepada Anthony. Anthony menceritakan sesuatu yang menurutnya aneh pada Naomi. Sambil sesekali Anthony mendekatkan tubuhnya pada Naomi. Menyadari hal itu, Naomi pun menjelaskan posisinya sekarang bersama Nathan sekarang. Ternyata Anthony sudah mengetahui dan itu bukan suatu masalah baginya. Anthony lalu menceritakan keanehan pada skema kabin itu yang menunjukkan adanya penggalian selama 3 tahun. Penggalian ruang bawah tanah di kabin menurut Anthony tak ada hubungannya dengan penelitian tanaman yang dilakukan Belinda. Melalui sebuah map, memberitahukan kepada Sumbado tentang keberadaan si pemburu hadiah. Memperlihatkan posisi pemburu hadiah yang diam tak bergerak di suatu tempat. Menyimpulkan bahwa pemburu hadiah saat ini sedang terluka. Sumbado menyinggung masa lalu dia yang menjadi Targaryen. Targaryen adalah seorang penjahat yang sedang menjadi buronan. Sumbado saat ini tak memperdulikan hal itu karena ia mempunyai kepentingan yang sama dengan di saat ini, yaitu memperoleh data yang menjadi target si pemburu hadiah. Kembali kepada Naomi dan teman-temannya yang tengah bersiap melihat isi rekaman pada kamera. Lalu Naomi menyalakan rekaman itu. Dalam rekaman itu mereka melihat seorang wanita yang melihat cahaya biru seperti yang dilihat Anthony di dalam hutan. Wanita itu mengatakan bahwa cahaya biru itu bisa merusak ekosistem di dalam hutan. Tiba-tiba malam di ruangan itu berkedip-kedip seperti hendak padam. Di akhir rekaman wanita itu seperti ketakutan dikejar sesuatu. Seiring kamera itu padam, lampu di ruangan itu beberapa di antaranya meledak. Naomi dan temannya sambil bermain mencoba membuat rencana untuk menyelidiki misteri yang terjadi di situ. Melihat rekaman itu, Annabelle menyarankan untuk memberitahukan pada pihak yang berwajib. Anthony yang kelihatan keberatan mengenai hal itu. Mereka sudah sejauh ini dan Anthony ingin mereka tetap bersama menyelidiki hal ini. Kali ini Anthony sepertinya tak mendapatkan dukungan teman-temannya. Max Duffy mengajak istrinya menuju ruang penelitian. Menurut Max Duffy, mereka tak akan ketahuan jika berbuat sesuatu di tempat itu karena tak ada kamera pengawasnya. Max Duffy ditemani istrinya memasuki ruang penelitian dan ditemui oleh Letnan Ramirez. Istri Max Duffy meminta data penelitian Letnan mengenai artefak yang barusan mereka temukan. Saat itulah Max Duffy mencuri sampel dan menukar sampel itu dengan sesuatu yang mirip dengan itu. Setelah berhasil, maka mereka segera pamit meninggalkan ruangan itu. Menjelang tidur, Annabelle berusaha mempengaruhi Naomi. Menurut Annabelle, dengan kekuatan yang dimiliki Naomi saat ini, seharusnya Naomi tak perlu ada yang ditakutkan. Kemudian Annabelle memberitahu Naomi apa yang dirasakan Nathan saat ini. Nathan saat ini merasa Naomi tak sungguh-sungguh mencintainya. Mendatangi pemburu hadiah di sebuah rumah kosong. Kemudian meminta pemburu hadiah memberikan data yang dibawa dalam tanda pengenalnya. Pemburu hadiah menolak hal itu dikarenakan dia hanyalah seorang Targaryen. Mustahil baginya untuk mempercayai seorang penjahat yang kerjanya menghancurkan planet di alam semesta. Lalu muncullah Sumbado yang dengan sekali sentakan, tangannya mampu merobohkan pemburu hadiah itu.
Kemudian Sumbado mengambil tanda dari balik baju pemburu hadiah. Malam itu Naomi terbangun karena kembali bermimpi mengenai pemburu hadiah. Kemudian ia memutuskan untuk pergi ke kabin dalam hutan. Sesampainya di kabin itu dengan kekuatannya, Naomi membuka gembok pintu kabin. Mendadak ia mendengar seseorang mendekat kepadanya. Saat berbalik badan ternyata orang itu adalah Anthony. Lalu Naomi segera mengajak Anthony memasuki kabin itu. Mereka pun segera menyusuri tempat itu. Sampai di depan sebuah pintu besi Naomi berhenti. Ia lalu mengerahkan kekuatannya untuk membuka pintu itu. Setelah pintu terbuka, ia mengajak Anthony untuk memasuki ruang bawah tanah. Sampai di ujung lorong mereka melihat kotak berjajar di depan mereka. Naomi segera membuka kotak itu dan Anthony langsung memotret isi dalam kotaknya. Isi dalam kotak itu adalah batu bercahaya biru persis yang dilihat Anthony. Saat itu juga Anthony merasa pusing dan badannya terasa lemas. Naomi segera memapahnya menuju pintu keluar. Namun naas pintu itu ternyata telah terkunci. Tiba-tiba muncul konselor Jeff yang mencoba untuk menangkap mereka. Ia mengatakan bahwa cerita yang telah disebarkannya dari dulu tentang isu Jimmy kini hancur berantakan dengan kehadiran Naomi. Naomi saat itu sudah bersiap dengan kekuatannya. Makanya saat konselor Jeff mencoba untuk menerjangnya, Naomi segera melancarkan kekuatan mengarah padanya. Akhirnya tubuh konselor Jeff terpental dan tersungkur jatuh ke lantai. Naomi bergegas menendang pintu dan membawa Anthony keluar dari kabin itu. Keesokan harinya telah banyak petugas kepolisian yang tengah membawa kotak itu. Naomi kemudian bertanya pada Anthony tentang kejadian semalam. Beruntung Anthony tak mengingat perkelahiannya dengan konselor Jeff, jadi ia bisa tetap merahasiakan kekuatannya di depan Anthony. Di pangkalan, Komandan Steele menerima Max Davy dan istrinya yang menghadap kepadanya untuk menyerahkan laporan mereka. Istri Max Davy melaporkan bahwa tulisan pada artefak itu berasal dari Mesoamerica kuno. Dan hanya sebatas itu yang saat ini bisa mereka laporkan pada Komandan Steele. Hari itu Naomi dan teman-temannya berkemas untuk meninggalkan kamp perkemahan. Kali ini giliran Sumbado mendatangi di tokonya. Dia mengatakan bahwa pemburu hadiah telah ia serahkan pada Adam dan dibawa ke zona pentom. Lalu Sumbado memberikan tanda pemburu hadiah kepada Di. Sebelum pergi, Sumbado meminta Di melihat data yang lain di tanda itu. Di sana ada sebuah nama yang sangat berarti segalanya buat Di, yaitu Kiala. Komandan Steele melihat rekaman di ruang penelitian pada laptopnya. Di sana ia melihat Max Davy dan istrinya sedang terburu-buru meninggalkan ruangan itu. Nathan mendatangi sebuah tempat yang sudah dipersiapkan oleh Naomi. Naomi mengatakan pada Nathan bahwa perasaannya kepada Nathan adalah benar adanya. Namun ia merasa takut jika suatu saat akan terluka dengan perasaan itu. Kini Nathan jadi mengerti apa yang dirasakan Naomi. Dan mereka kali ini tak ingin membicarakan tapi akan menjalani hubungan itu. Sekian episode kelima, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah.